warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan pembentukan hukum oleh hakim. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya sebagai moderator. Pertama, nama saya Amelia Irwana, MPM 2013-3005. Saya membawa rekan saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Mega Astuti dengan NPM 2213032002. Perkenalkan, nama saya Widya Dirja dengan NPM 2213032637. Perkenalkan, nama saya Dita Permatasari dari NPM 2013-032011. Materi pertama akan dibacakan oleh Mega Astuti. Pembentukan hukum oleh hakim. Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum yang dilakukan hakim dan petugas berdasarkan undang-undang untuk menyelesaikan peristiwa tertentu. Penemuan hukum pada hakikatnya mewujudkan pengembangan hukum secara ilmiah dan secara praktika. Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi problematika yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan pertanyaan hukum, referendum atau konflik hukum atau sengketa hukum. Yang kedua, pengisian kekosongan hukum. Dalam bagian pengisian kekosongan hukum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, hakim memenuhi kekosongan hukum. Dalam hubungan ini, apabila hukum menambah peraturan-peraturan perundangan, maka hal ini berarti bahwa hakim memenuhi ruangan kosong atau dalam sistem formal dan tata hukum yang berlaku. Yang kedua, konstruksi hukum. Konstruksi hukum dapat diartikan apabila suatu perkara yang dimajukan kepada hakim, tetapi tidak ada ketentuan yang dapat dijalankan untuk menyelesaikan perkara tertentu, meskipun telah dilakukan penafsiran hukum. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan sumber penemuan hukum. Yang pertama, sumber penemuan hukum konvensional. Sumber penemuan hukum konvensional adalah sumber atau tempat, terutama bagi hukum dalam menemukan hukumnya. Sumber utama penemuan hukum adalah hukum konvensional menurut Sudigno Martapsuno adalah peraturan perundang-undangan, kemudian hukum kebiasaan jurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Jadi, menurutnya terdapat tingkat-tingkatan hendaki atau keadaan dalam sumber hukum. Sumber penemuan hukum menurut Islam seperti halnya sumber hukum dan hal penemuan hukum menurut hukum konvensional, maka dalam hukum Islam juga terdapat urutan atau hierarki tersebut dalam hal penemuan hukum, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma. Penafsiran hukum. Penafsiran hukum terbagi menjadi dua, yaitu penafsiran interpretasi sosiologis atau teologis. Adalah penafsiran yang diselesaikan dengan keadaan masyarakat. Pentingnya penafsiran sosiologis adalah sewaktu undang-undang itu dibuat dalam keadaan sosial masyarakat selain daripada sewaktu undang-undang diterapkan, karena hukum itu gejala sosial yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Yang kedua adalah penafsiran interpretasi sistematis, yaitu penafsiran sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal satu dengan pasal yang lainnya dalam satu undang-undang yang bersangkutan pada perundang-undangan hukum lainnya, membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga mengerti maksudnya. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang akan bertanya, silakan. Perkenalkan diri, saya Mahasa Fitri, MPM 2213032012. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan penafsiran ekstensi? Terima kasih teman sudah bertanya. Berikan kami 3 menit untuk berdiskusi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mahasa Fitri. Yang pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan penafsiran ekstensif? Yaitu adalah tafsiran yang memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu, sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukkannya seperti aliran listrik, termasuk juga benda. Perkenalkan diri, nama
Rama Jeris Ramadanti NPM 2213032034 izin membacakan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu penemuan hukum merupakan suatu teori yang dapat digunakan oleh penemuh hukum, yang dalam hal ini adalah hakim. Melalui penemuan hukum, hakim dapat memutus suatu permasalahan hukum dengan idealismenya, sebab dalam penemuan hukum terdapat berbagai aliran-aliran di dalamnya, yang tentunya akan memberi wawasan yang lebih kepada hakim dan penegak hukum lainnya untuk menjawab tantangan-tantangan dalam melaksanakan penegakan hukum. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.